Bab 631, Musuh Bersama Dunia. Menurutmu, siapakah dirimu yang mempunyai rancangan pada bangsa Putri Yanyu? Enyah. Wanita parubaya itu mencibir. Kepala kuil berjuang untuk waktu yang lama sebelum akhirnya dia menundukkan kepalanya dan memimpin semua anggota kuil keluar. Sebelum dia pergi, dia melirik Xia Qingchen dalam-dalam. Xia Qingchen menghela nafas dengan menyesal, keberuntunganmu sungguh bagus. Dia berkata, jika dia menggunakan akar dendam surga sekarang, dia akan kehilangan kesempatan untuk membunuhnya dalam satu serangan. Jika bukan karena halangan wanita parubaya ini, hati Tuan Kuil mungkin akan tertusuk oleh ribuan anak panah dari akar dendam surga dan dia akan mati tanpa mayat yang utuh. Sayangnya, pemimpin kuil dan wanita parubaya menyadarinya. Wanita itu mendekati Xia Qingchen dan berkata, jadi, kamu adalah bulannya. Kamu benar-benar jauh di cakrawala tetapi tepat di depan mataku. Dia adalah utusan yang dikirim Putri Yanyu ke Aula Langit Bulan untuk mencari orang yang telah mengalahkannya di papan universal. Setelah banyak pencarian tanpa hasil, dia tiba di Langit Bulan, siap untuk mencoba peruntungannya. Untuk melihat apakah dia akan muncul. Itulah alasan dari kejadian saat ini. Xia Qingchen mengembalikan token perintah dan berkata, terima kasih, tapi saya tidak membutuhkannya. Wanita parubaya itu tercengang. Jelas, dia tidak menyangka Xia Qingchen akan menolaknya. Aula keajaiban adalah tempat yang diimpikan oleh banyak orang di punggung bukit langit dan bulan. Itu bukanlah tempat yang bisa dimasuki hanya karena seseorang berbakat dalam seni bela diri. Dia juga membutuhkan kemampuan lain. Aula eksentrik tidak membatasi kebebasan pribadi. Tidak ada yang akan menghentikan Anda kemanapun Anda ingin pergi, dan, wanita parubaya itu berhenti, kamu tidak membutuhkannya. Bukankah anggota klan dan sekte Anda membutuhkannya? Petik 2. Dengan status ini, tidak ada yang berani menyentuhnya. Jika tidak ada, Xia Qingchen melirik ayahnya, lalu ke orang-orang dari Tanah Suci Awan Bintang. Dia diam-diam mengambil kembali token itu. Komandan Putri Yanyu akan senang dengan keputusan hari ini. Xia Qingchen bergumam. Wanita parubaya itu tercengang. Xia Qingchen ini. Mengapa sepertinya Putri Yanyu lah yang mendapatkan keuntungan besar? Namun, ini semua hanyalah masalah sepele, dan dia tidak ingin membahasnya lebih lanjut. Kapan kita bisa pergi? Wanita parubaya itu bertanya. Tunggu beberapa hari, kata Xia Qingchen. Ada beberapa hal yang perlu saya lakukan. Dia pernah berjanji bahwa setelah perjalanan Skymoon, dia akan menghilangkan serangga dari pohon buah jiwa kuno. Perjanjian tersebut tidak dapat dilanggar. Terlebih lagi, dia hendak meninggalkan Skymoon Ridge. Dia harus mengucapkan selamat tinggal kepada ayahnya, bibinya, Yue Mingzu, dan orang suci teratai putih. Dia mendongak dan tiba-tiba menemukan bahwa Yue Mingzu dan orang suci teratai putih tidak terlihat. Di mana mereka? Hati Xia Qingchen berdebar kencang. Mungkin karena terlalu banyak orang dan kuil telah menangkapnya. Sepertinya mutiara bulan kabur lebih dulu. Orang suci teratai putih mengejarnya. Wu Jinlong menunjuk ke suatu arah. Berlari. Kenapa dia lari? Tiba-tiba, Xia Qingchen segera menyadarinya. Dia telah mengungkapkan identitas bulan dengan menggunakan manusia dan pedang sebagai satu kesatuan. Adapun Yue Mingzu, dia telah mengungkapkan perasaannya yang sebenarnya kepada bulan dan bahkan menjalin persahabatan palsu dengan bulan untuk menjadi pasangannya. Sekarang setelah terungkap, Yue Mingzu mungkin merasa dia tidak akan bisa mengangkat kepalanya di depan Xia Qingchen. Tunggu aku di gerbang Dewa Xiahu. Xia Qingchen segera mengejarnya. Di tepi rawa mimpi, sebuah kapal yang sangat perkasa berlabuh di rawa mimpi. Mutiara bulan melompat dan hendak menginjak air dan melompat ke kapal raksasa. Berhenti. Orang suci teratai putih mengejar waktu dan menghunuskan pedangnya ke leher Yue Mingzu. Dialah satu-satunya yang mengetahui bahwa mutiara bulan akan pergi. Pada saat ini, dia mencoba yang terbaik untuk membuatnya tetap tinggal. Kakak Suexin, aku sudah bilang kalau aku ingin meninggalkan kakak Qingchen. Tolong jangan hentikan saya. Ekspresi Yue Mingzu rumit. Xia Qingchen. Orang suci teratai putih mengerutkan alisnya. Aku bisa mengembalikan Xia Qingchen padamu. Yue Mingzu menatapnya dalam-dalam dan bertanya, bisakah kamu benar-benar melakukannya sekarang? Orang suci teratai putih membuka bibir merahnya dan ragu-ragu sejenak. Setelah sekian lama, dia perlahan berkata, jika itu kembali padamu, tentu saja. Kalian berdua sudah jatuh cinta.
Jari Yue Mingzu menjauh dari pedang lembutnya dan maju untuk memeluknya dengan lembut. Dia berbisik di telinganya, jangan berbohong pada hatimu sendiri. Jejak keraguan itu sudah cukup untuk menjelaskan semuanya. Tidak, orang suci teratai putih mengepalkan gagang pedangnya, bahkan jika ada cinta, aku bisa memotongnya. Yue Mingzu menatapnya sambil tersenyum, cinta telah lahir. Akarnya dalam, itu tidak bisa dipotong. Seringkali, orang suci teratai putih adalah kakak perempuannya. Namun, dia lebih tidak berpengalaman dibandingkan orang lain. Yue Mingzu tertawa dan perlahan mundur. Selamat tinggal, saudari Suexin. Orang suci teratai putih menggelengkan kepalanya dan berkata, mengapa kamu harus pergi? Dia tidak mengerti. Apa yang membuat Yue Mingzu ingin pergi? Sekarang, aku bisa memberitahumu, kata Yue Mingzu sambil tersenyum. Dia membuka matanya lagi, memperlihatkan sepasang mata ungu yang seperti batu kecubung. Jadi, kata orang suci teratai putih. Dia telah melihat mata ungu Yue Mingzu sebelumnya dan tahu bahwa dia berpura-pura buta. Saya memiliki sepasang mata ungu, dan saya memiliki identitas lain, bulan gelap, kata Yue Mingzu sambil tersenyum tipis. Ekspresi saintes teratai putih berubah dan matanya menjadi tajam. Kamu adalah penyihir bermata ungu. Mata ungu mungkin jarang ditemukan, tapi memang ada. Dapat digunakan dengan identitas Dark Moon. Hanya ada satu orang. Pendeta bulan kegelapan penyihir bermata ungu. Dia adalah iblis perempuan yang membunuh orang seperti lalat dan membuat orang gemetar ketakutan. Jumlah pembunuhan yang dilakukannya terlalu banyak untuk dicatat. Dia adalah musuh bersama seluruh Liang Jing, bukan dunia. Setiap orang berhak membunuhnya. Terlalu banyak legenda menakutkan tentang dia. Dia tidak bisa mempercayainya. Mutiara bulan yang aneh sebenarnya adalah iblis berdarah itu. Sekarang, apa kamu tahu kenapa aku pergi? Wanita iblis bermata ungu itu memandangi ekspresi terkejut dari orang suci teratai putih itu dan tersenyum sedih. Jika aku berkumpul dengan saudara King Chen, aku hanya akan menyakitinya. Orang suci teratai putih meletakkan pedang lembutnya perlahan. Dia tidak menghentikan kepergian mutiara bulan. Xia King Chen dan iblis wanita bermata ungu adalah orang-orang dari dua dunia berbeda. Salah satunya adalah iblis perempuan. Salah satunya adalah pemimpin sekte lurus. Memang benar mereka tidak bisa bersama, dan tidak akan ada hasil apapun. Iblis wanita bermata ungu itu tersenyum, tapi senyumannya dipenuhi dengan kesedihan. Tolong bantu aku meminta maaf kepada kakak King Chen. Aku minta maaf karena pergi tanpa pamit, dan aku minta maaf karena menyembunyikan identitasku. Saat Yue Mingzu tertawa, air mata tiba-tiba mengalir di wajahnya. Dia tahu bahwa perpisahan ini akan berlangsung selamanya. Setelah hari ini, mereka tidak akan bertemu lagi. Potongan-potongan masa lalu hanya bisa menjadi kenangan. Mengapa saya menangis? Bukankah ini hasil yang paling ingin saya lihat? Yue Mingzu menyeka air matanya. Tapi air matanya seperti layang-layang yang talinya putus. Dia tidak bisa menyelesaikannya. Saya tidak akan menangis. Kakak King Chen pasti akan senang saat dia bersamamu. Saya tidak bisa menangis. Yue Mingzu mencoba yang terbaik untuk tersenyum. Namun, air matanya terus mengalir, dan dia tidak dapat menghentikannya apapun yang terjadi. Ini berbeda dari apa yang dia bayangkan. Dia membayangkan dia akan tersenyum, melambai padanya, dan pergi tanpa sedikit pun nostalgia. Namun, ketika hari itu tiba, kesedihan di hatinya semakin besar, membuatnya merasa sedih dan malu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Air matanya pecah saat dia menutup matanya dan berbalik. Semoga kamu bahagia. Saking sedihnya, suaranya pun serak, kehilangan suaranya yang dulu merdu dan merdu. Dia berlari ke depan, tidak berani tinggal lebih lama lagi. Dia takut dia tidak akan pergi lagi. Namun, saat dia berlari, dia terjun ke dalam dada yang lebar dan hangat. Bab 632, dengan segala cara. Dia mengangkat matanya yang berkaca-kaca. Namun, wajah familiar terpantul di matanya. Ringan, kakak King Chen. Moon Pearl berteriak. Xia King Chen terengah-engah. Sepanjang jalan, dia menggunakan teknik gerakan pamungkasnya dan tidak ragu-ragu menggunakan kekuatan bintang kecil yang dimilikinya. Dia akhirnya tiba di saat-saat terakhir. Kamu ingin pergi tanpa mengucapkan selamat tinggal. Xia King Chen memegangi pergelangan tangannya dan menatap matanya. Kamu bilang kamu ingin menjadi partnerku, apa kamu lupa? Mutiara bulan mencoba melepaskan diri dari tangannya,
tetapi Xia Qingchen memegangnya erat-erat. Seolah-olah tangan mereka telah menyatu. Tidak dapat melepaskan diri, dia hanya bisa pasrah pada nasibnya dan berhenti. Dia berkata dengan perasaan bersalah, itu untuk bulan. Aku adalah bulan. Xia Qingchen berbicara. Mutiara bulan terlalu malu untuk menunjukkan wajahnya. Dia ingat bahwa dia sebenarnya berlari untuk berdiskusi dengan Xia Qingchen, ingin mengadakan pertunjukan yang akan membuat Xia Qingchen melupakannya. Yang dia inginkan hanyalah menemukan lubang di tanah dan bersembunyi di dalamnya. Itu terlalu memalukan. Kamu jahat sekali. Mengapa kamu berbohong kepadaku tentang identitasmu selama sebulan? Moon Pearl setengah sedih dan setengah marah. Xia Qingchen memandangnya dan tersenyum. Karena bulan berasal dari namamu. Bulan adalah bulan dari bulan mutiara. Tubuh Yue Mingzu bergetar, seolah arus listrik tiba-tiba mengalir ke seluruh tubuhnya. Yue, yang dipilih Xia Qingchen sebenarnya adalah namanya. Saat ini, Yue Mingzu tiba-tiba merasa bahwa semua usahanya, semua kerja kerasnya, dan semua cintanya tidak sia-sia. Bahkan jika dia tidak bisa melihat Xia Qingchen lagi mulai sekarang, dia sudah merasa puas. Karena, dalam hati Xia Qingchen, ada dia. Senyum kembali muncul di wajahnya, tidak lagi sedih. Dia berbalik dan menatap orang suci teratai putih. Embusan angin bertiup, dan alang-alang di mimpi Marsh berdesir. Itu mengangkat rok santo teratai putih dan rambut hitam panjangnya. Gumpalan rambut hitam menghalangi matanya. Mustahil untuk melihat sorot matanya saat itu. Satu-satunya hal yang bisa dilihatnya adalah wajahnya yang kesepian dan sedih. Bunga bertebaran dan air mengalir, burung hijau kesepian dan sedih. Kedua wanita cantik itu terdiam. Hal yang paling sepi di dunia adalah tidak sendirian. Sebaliknya, Anda berada di depannya, tetapi dia ada di cakrawala Anda. Yue Mingzu menarik kembali pandangannya dan dengan lembut menarik kembali telapak tangannya. Dia tersenyum tipis dan berkata, Saudara Qingchen, istrimu ada di sana. Dia tidak lagi sedih. Dengan mata jernih, dia dengan tulus berharap, aku harap kalian berdua akan menjadi tua bersama. Dia mendoakan yang terbaik untuknya. Dia melewatinya. Xia Qingchen mengulurkan tangannya, mencoba membujuknya untuk tetap tinggal. Apakah kamu masih ingin aku tinggal? Yue Mingzu bertanya. Aku adalah pendeta bulan kegelapan, iblis wanita yang akan dibunuh oleh dunia, penyihir bermata ungu. Xia Qingchen meraih pergelangan tangannya dan melirik sekilas. Tidak, aku menyuruhmu menungguku di bulan yang gelap. Aku akan menemuimu setelah urusanku selesai. Yue Mingzu tertegun, apakah kamu tidak mendengarku dengan jelas? Aku seorang iblis perempuan dan aku telah membunuh banyak orang. Saya tidak peduli siapa Anda dulu. Aku hanya tahu bahwa kamu adalah mutiara bulanku. Tatapan Xia Qingchen jelas dan bersih saat dia berbicara dengan suara lembut. Saat ini, hati Yue Mingzu terguncang. Yang paling dia rasa rendah diri adalah identitasnya sebagai bulan kegelapan dan masa lalunya. Bagaimana Xia Qingchen bisa menyukai iblis wanita yang telah membunuh orang seperti lalat? Namun, jawaban Xia Qingchen menyebabkan arus hangat melonjak di hati Yue Mingzu. Itu seperti seberkas sinar matahari, menembus awan gelap tebal di lubuk hatinya, menghangatkan rasa dingin yang tidak diketahui siapapun. Matanya basah lagi, dan air mata berkaca-kaca. Itu bukan lagi kesedihan. Itu adalah kebahagiaan. Terima kasih, Kakak Qingchen. Aku sudah menerima niat baikmu, tapi An Yue, jangan pergi. Di sana sangat berbahaya, kata Yue Mingzu. Xia Qingchen memandangnya, demi kamu. Saya bersedia melakukan apapun. Dia berkata. Kata-kata, apapun biayanya, bergema di rawa mimpi yang tenang. Air mata Yue Mingzu jatuh seperti hujan. Keyakinan dalam hatinya goyah. Keyakinannya adalah menjadi penguasa bulan gelap bulan tertinggi. Sebagai seorang pendeta, dia memiliki peluang sukses yang tinggi. Namun saat ini, dia ingin meninggalkan bulan kegelapan, menyerah pada pengejaran masa lalunya dan tetap berada di sisi Xia Qingchen. Namun, dia mengerti bahwa dia tidak bisa tinggal. Itu hanya akan merugikan Xia Qingchen. Penduduk bulan gelap tidak mengizinkan pendeta mereka pergi jauh bersama orang biasa. Bulan kegelapan tidak akan menyia-nyiakan upayanya untuk menghancurkan Xia Qingchen. Saya harap kita tidak akan bertemu lagi. Yue Mingzu berbalik dan melangkah ke rawa mimpi, melompat ke kapal raksasa yang telah lama berlabuh. Artinya, jika mereka bertemu di bulan yang gelap, dia berharap hari ini tidak akan pernah datang.
Besarnya bulan kegelapan jauh melebihi imajinasi Xia Qingchen. Jika dia pergi, dia hanya akan mati. Di dek, seorang wanita tua bungkuk dengan rambut putih dan tongkat sedang menunggu dengan tenang. Ketika dia melihat Yue Mingzu kembali, dia berkata dengan suara serak, "Mengapa kamu kembali terlambat setengah tahun?" Yue Mingzu sedang menjalani penilaian untuk menjadi bulan tertinggi. Ini adalah penilaian pertamanya, dan misinya adalah untuk mengetahui patahnya jari dewa jahat di Pulau Penekan Iblis dengan kekuatannya sendiri. Misi tersebut seharusnya selesai setengah tahun yang lalu, tetapi bulan Pearl telah menunda kembalinya. Baru setengah tahun kemudian dia akhirnya bersedia kembali. Yue Mingzu sudah menyeka air matanya hingga kering. Dia berkata dengan acuh tak acuh, "Saya baru saja menemui beberapa masalah dan tertunda. Pendeta bulan kegelapan lainnya telah melampauimu." Wanita tua bungkuk itu memperingatkan, "Jika kamu tidak menganggapnya serius, kamu tidak akan bisa menjadi Master Bulan. Tolong nyatakan misi kedua Anda," kata Yue Mingzu dengan sungguh-sungguh. Wanita tua bungkuk itu mengeluarkan surat rahasia. Bulan Mutiara membukanya dan bergumam, "Pergi ke istana Pangeran Liang dan dapatkan." Misinya sangat sulit. Dua pendeta telah gagal dan terbunuh. Masih ada satu pendeta yang masih bersembunyi. Dia tidak berdaya, kata wanita tua bungkuk itu. Yue Mingzu terkekeh, dan mata ungunya dipenuhi dengan ekspresi lucu. "Sekelompok idiot, jangan bandingkan dirimu denganku. Aku pasti akan mendapatkan ini." Di dermaga, Xia Qingchen menyaksikan kapal Dark Moon pergi, merasakan rasa kehilangan di hatinya. "Kenapa kamu tidak menyuruhnya tinggal?" kata orang suci teratai putih pelan. Dia tidak pernah melepaskan gagang pedangnya. Xia Qingchen terdiam untuk waktu yang lama. Dia kemudian berbicara, "Apakah saya harus menghentikan pengejarannya hanya karena saya menyukainya?" Petik 2. Cinta seharusnya tidak terlalu egois. Dia tidak memintanya untuk tinggal karena Mutiara Bulan tidak menunjukkan niat untuk meninggalkan bulan gelap. Namun, pengejarnya pasti adalah Master Bulan Kegelapan. Jika dia benar-benar menjadi algojo berdarah, apakah Anda masih menerimanya? Orang suci teratai putih merasa bingung. Xia Qingchen tersenyum, seorang gadis yang diam-diam bersedia memberikan segalanya untuk orang lain dan bersedia menghukum pencuri pemetik bunga demi korban yang tidak bersalah. Apakah dia benar-benar seorang pembunuh yang membunuh orang seperti lalat? Petik 2. Dia tidak percaya bahwa Yue Mingzu adalah orang yang dingin dan tanpa emosi, itulah yang sebenarnya. Istana Enam Penggemar telah mengumpulkan bukti yang tak terhitung jumlahnya. Semua sekte lurus di dunia dapat bersaksi bahwa Yue Mingzu memang iblis wanita yang membunuh tanpa berkedip. Gadis suci teratai putih menatap punggung Xia Qingchen. Xia Qingchen menjawab dengan acuh tak acuh, "Itu juga dari mulut orang lain. Kecuali saya melihatnya dengan mata kepala sendiri, saya tidak akan percaya." Melihat betapa tekadnya Xia Qingchen, cengkeraman orang suci teratai putih pada pedang lembut itu semakin erat. Setelah beberapa lama, dia mengembalikan pedangnya ke sarungnya dan berkata, "Sebaiknya kamu berdoa agar dia tidak terus melakukan kesalahan. Kalau tidak, aku akan menjadi orang pertama yang membunuhnya." Orang suci teratai putih merasakan sakit di hatinya. Dia tidak pernah tahu bahwa Mutiara Bulan sebenarnya sangat penting dalam hati Xia Qingchen. Bahkan jika dia adalah iblis yang ditolak oleh dunia, bahkan jika dia adalah musuh semua orang di dunia, Xia Qingchen akan tetap berdiri di sisinya, percaya padanya, dan mendukungnya. Jika ada suatu hari ketika Yue Mingzu benar-benar terus melakukan kesalahan dan mengecewakan Xia Qingchen. Kalau begitu, dia harus membunuh Mutiara Bulan. Tidak peduli biayanya. Bab 633, Mutan yang Menyedihkan. Orang suci teratai putih berbalik dan pergi dalam kesedihan. Tanpa menoleh ke belakang, dia berkata, "Saya akan pergi mengambil mayat Yu Qingyang. Anda dapat kembali ke gerbang Dewa Xiaohu terlebih dahulu." Setelah secara pribadi menyaksikan persahabatan antara Xia Qingchen dan Yue Mingzu, dia ingin menyendiri untuk sementara waktu. Xia Qingchen tahu bahwa Yu Qingyang telah melepaskannya saat Sky Moon. Apalagi keduanya sudah saling kenal sejak lama. Tidaklah berlebihan untuk menguburkan mayat Yu Qingyang. "Kembalilah lebih awal," dia berkata. Keduanya berpisah. Xia Qingchen menuju ke gerbang Dewa Xiaohu. Orang suci teratai putih kembali ke puncak. Penyelenggara bergegas pergi. Banyak kekuatan mengikuti Xia Qingchen dan yang lainnya. Tanah suci Nebula, yang telah memperoleh kemenangan besar, dan pergi, menyanjung mereka.
Tanah suci tebing pedang telah menyadari bahwa bencana besar akan segera terjadi dan telah lama melarikan diri. Tidak ada yang memperhatikan mayat Yu Qingyang. Jenius dari Sky Moon Ridge yang dulunya terlarang kini terbaring di tengah hujan yang dingin, diabaikan oleh semua orang. Tidak, ada satu orang lagi. Salah satunya adalah seorang pemuda tampan dengan rambut perak panjang dan jubah biru muda. Sambil memegang payung merah, dia berdiri di depan mayat Yu Qingyang dan bergumam, "Pengecut sekali." Dia berjongkok dan mengeluarkan inti kristal yang memancarkan ki hitam dan meletakkannya di dada Yu Qingyang. Sebuah pemandangan yang luar biasa muncul. Dengan derit, leher Yu Qingyang yang patah benar-benar pulih. Wajah pucatnya juga berangsur-angsur kembali warnanya. Tak lama kemudian, dia benar-benar membuka matanya. Yu Qingyang telah dibangkitkan. Dia memandang orang di depannya dengan bingung dan berkata, "Siapa kamu?" Samar-samar dia bisa merasakan bahwa orang ini agak mirip dengan dirinya. "Aku." Satu pagi, di Guiyi. Ledakan. Tiba-tiba guntur meledak di langit. Petir yang mencengangkan membuat manusia payung merah yang tersenyum tampak semakin dalam. Pikiran Yu Qingyang berdengung dan pupil matanya menyusut hingga ekstrim. Di Guiyi. Raja peringkat nomor 1 di papan universal, di Guiyi. Dia telah menduduki peringkat 1 Dewan Universal selama 3 tahun penuh dan tidak ada yang mampu memecahkan rekornya. Dia adalah seniman bela diri tertinggi nomor 1 di generasinya di seluruh wilayah keren. Orang nomor 1 di Sky Moon Ridge bahkan tidak layak disebutkan di depannya. Juga, aku punya identitas lain. Saya Yu Qingyang, putra Yu Hualong, di Guiyi tersenyum. Ledakan, kilatan petir lainnya turun dari langit. Telinga Yu Qingyang memekakkan telinga. "Anak siapa kamu?" Jika di Guiyi adalah Yu Qingyang, lalu siapa dia? Sungguh mutan yang menyedihkan. Di Guiyi berkata dengan tatapan menyedihkan, "Kamu tidak tahu apa-apa. Apa menurutmu akan ada seorang ayah yang sebodoh itu mengirim putra kandungnya ke tanah tandus untuk membuat perjanjian hidup dan mati dengan seseorang?" Ucapnya dengan payung merah di tangannya. Pikiran Yu Qingyang berdengung. Dia bertanya-tanya mengapa Yu Hualong tidak pernah mengunjunginya meskipun dia adalah putranya. Mengapa dia meninggalkanku di tempat liar seperti punggung bukit langit bulan dan membiarkanku berjuang sampai mati? Dia bahkan tidak ingin menunjukkan wajahnya dalam pertarungan hidup dan mati hari ini. Kamu hanyalah keturunan manusia dan binatang iblis yang ayahku beli dengan harga tinggi. Anda seorang mutan. Setelah mengetahui kebenarannya, Yu Qingyang tidak bisa menerimanya. Dia meraung, "Tidak, ini tidak mungkin nyata. Saya adalah putra Yu Hualong, saya. Saya ingin melihat ayah saya. Aku ingin melihatnya." Dia meraung seperti orang gila. Di Guiyi tersenyum, mengulurkan satu kaki dan menginjak dadanya seolah sedang menginjak semut. Tidak peduli seberapa keras dia berjuang, dia tidak bisa melepaskan diri. Bisakah manusia sungguhan hidup kembali jika lehernya patah? Kata di Guiyi acuh tak acuh. Jantung Yu Qingyang berdebar kencang. Dia ingat lehernya telah dipatahkan oleh Xia Qingchen. Kenapa dia masih hidup? Hanya mutan yang memiliki vitalitas seperti itu. Di Guiyi berkata dengan ringan. Dia menatap dada Yu Qingyang dan berkata, "Tentu saja, aku tidak datang untuk menyelamatkanmu. Meskipun kamu adalah pengganti yang tidak berguna, kamu masih memiliki nilai." Telapak tangannya berubah menjadi cakar dan menusuk dada Yu Qingyang. Dia menggali jantungnya. Yang membuat Yu Qingyang melupakan rasa sakitnya adalah hatinya bukanlah hati manusia. Sebaliknya, itu adalah hati iblis yang gelap gulita dan mengerikan. Lagi pula, itu adalah mutan yang dibesarkan ayahku selama hampir 20 tahun. Hati iblis surgawi telah matang, jadi tidak bisa disia-siakan. Di Guiyi mengangkat kepalanya dan menelan jantungnya. Dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, budidaya di Guiyi meningkat tajam. Inti dari spesies yang bermutasi berkumpul di dalam hati, yang disebut hati iblis surgawi. Selama seseorang bisa mendapatkannya, basis budidayanya akan meningkat tanpa efek samping apapun. 20 tahun budidaya Yu Qingyang telah mengumpulkan cukup banyak. Tentu saja, dia tidak bisa menyia-nyiakannya. Tidak, Yu Qingyang meronta dan mengeluarkan lukisan perifana. Dengan bantuan kekuatan di dalam, basis budidayanya mencapai tingkat bintang besar. Kembalikan hatiku. Yu Qingyang meraung marah dan mencoba untuk bangun. Tidak berguna. Di Guiyi tertawa, tidak berguna. Dengan ketukan kakinya, dia menendang Yu Qingyang hingga dia berguling-guling di tanah,
mematahkan semua tulang di tubuhnya. Sulit bagimu selama ini. Di Guiyi tertawa, matanya yang panjang dan sipit menyipit. Dia melangkah menuju Yu Qingyang. Peranmu sebagai pengganti sudah berakhir. Kamu bisa mati sekarang. Di Guiyi berkata dengan ringan. Namun, di tengah jalan, dia tiba-tiba berhenti dan tersenyum. 0H. Masih ada yang mengawasi. Dia menghirup udara, dan sosok cantik berbaju putih tersapu ke udara. Setelah beberapa kali berguling, dia mendarat dengan mantap. Dengar, bukankah ini tunanganku, Jiang Xuexin? Di Guiyi menyeringai dengan sedikit keserakahan di matanya. Apa yang kamu inginkan? Yu Qingyang kaget dan berteriak. Dia tidak bersalah. Di Guiyi terkekeh dan menoleh ke arah orang suci teratai putih. Sejujurnya, aku menentang keputusan ayah untuk menikahkanmu. Karena kecantikan tiada taraf seperti itu seharusnya menjadi milikku, bukan milikmu. Sebagai penggantinya, jangan sentuh dia, binatang. Mata Yu Qingyang hampir keluar. Dia tidak punya apa-apa lagi. Jiang Xuexin adalah satu-satunya orang yang tidak bisa dia lupakan di dalam hatinya. Dia adalah kekasih yang ingin dia lindungi. Senyuman di Guiyi berubah menjadi jahat. 0H. Kamu sangat peduli padanya. Kalau begitu, aku akan langsung melakukannya. Oke. Dia tidak bisa membawa kembali orang suci teratai putih. Yu Hualong tidak mengizinkannya. Namun, jika dia menduduki tempat kejadian, membunuhnya, dan kemudian menghancurkan mayatnya, itu tidak akan menjadi masalah. Semakin banyak Yu Qingyang berteriak, dia menjadi semakin posesif. Orang suci teratai putih juga merasakan ada yang tidak beres, jadi dia berbalik dan melarikan diri. Namun, sebelum dia bisa mencapai tangga, dia dihadang oleh Di Guiyi, yang sangat cepat. Lalu, dia meraih bahunya. Sambil tersenyum jahat, dia merobek pakaian orang suci teratai putih. Orang suci teratai putih terkejut. Dia melepaskan diri dari pengekangannya dengan risiko dislokasi bahunya dan mundur sejauh 30 meter. Namun, ini adalah puncak gunung. Satu-satunya jalan menuruni gunung telah dihalangi oleh Di Guiyi. Tidak ada cara untuk melarikan diri. Apa bagusnya mengikuti Xia Qingchen? Ikuti aku, Di Guiyi, dan kamu akan mendapatkan apapun yang kamu inginkan. Di Guiyi berjalan perlahan. Gadis suci teratai putih berkata dengan dingin, aku hanya setia padanya. Kata-kata ini adalah gambaran sebenarnya dari hatinya. Dia hanya mengakui Xia Qingchen sebagai suaminya. Bab 634, Serangga Dewa Pemakan Jiwa. Di Guiyi tersenyum, wanita Xia Qingchen. Kalau begitu, aku semakin ingin mencicipimu. Suara mendesing. Sosoknya melintas dan melintasi 100 kaki, tiba di depan orang suci teratai putih. Telapak tangannya seperti cakar elang, meraih bahunya. Namun, telapak tangannya tiba-tiba berhenti di tengah jalan dan tidak bisa bergerak maju lagi. Di saat yang sama, rasa sakit yang menusuk datang dari pinggangnya. Dia menundukkan kepalanya dan melihat Yu Qingyang memegangi tubuhnya yang telah kehilangan hatinya. Dia memeluk pinggangnya erat-erat dan menggigitnya dengan giginya. Di Guiyi mendengus, monster sialan. Enyah. Tubuhnya gemetar, menyebabkan tulang Yu Qingyang retak. Darah muncrat dari mulutnya. Xuexin, lari. Yu Qingyang berteriak dengan darah di seluruh mulutnya. Orang suci teratai putih ragu-ragu sejenak, lalu segera berlari menuju tangga. Mati. Mata Di Guiyi dingin. Dia menamparkan kepala Yu Qingyang dan menghancurkan tengkoraknya. Namun meski begitu, Yu Qingyang tidak mati saat itu juga. Dia masih memeganginya. Darah mengalir keluar dari 7 lubangnya, dan matanya kabur karena darah. Dia melihat sosok cantik itu menghilang di puncak tangga dan berteriak, Xuexin, pergi dan temukan Xia Qingchen. Di dunia ini, satu-satunya orang yang bisa melindunginya adalah Xia Qingchen. Mata Di Guiyi masih sedingin sebelumnya. Dia meraih kepala Yu Qingyang dan memutarnya dengan keras, mematahkan kepalanya sepenuhnya. Saat itulah Yu Qingyang melepaskan tangannya tanpa daya dan jatuh ke tanah. Di Guiyi mengusirnya dan mengejar orang suci teratai putih. Namun, dia sudah menghilang ke dalam derasnya arus sungai. Hehe, menangkap mangsa. Tidak ada mangsa yang lolos dari genggamanku. Di Guiyi terkekeh dan memulai pencariannya. Sedikit yang dia tahu, di puncak gunung, Yu Qingyang masih hidup. Mengandalkan keinginan sekaratnya, dia perlahan bangkit dan berjalan menuruni gunung. Dia terus berteriak, Xuexin, sambil muntah darah. Berbicara tentang Xia Qingchen,
Mereka kembali ke gerbang Dewa Xiaohu. Xia Yuan, Xia Jie, 3 iblis yang lebih besar, dan wanita parubaya telah tiba. Selamat datang, Grandmaster Nia. Ketiga jenderal dewa menyambutnya dengan sopan. Xia Qingchen terdesak waktu dan tidak punya waktu untuk disia-siakan. Dia langsung ke intinya, saya datang hari ini untuk memenuhi janji saya dan mengusir serangga dari pohon buah jiwa kuno. Grandmaster Xia, harap tunggu sebentar, kami akan segera siap. Ketiga jenderal dewa itu sangat gembira. Dia memanfaatkan kesenjangan tersebut. Xia Qingchen, Xia Yuan, dan yang lainnya berbincang. Qingchen, saya berhutang pada Anda. Orang bisa melihat betapa bersemangatnya Xia Yuan. Keinginannya yang telah lama diidam-idamkan selama 20 tahun akhirnya akan terpenuhi. Aku sudah menulis surat kepada klan ibumu, memberitahu mereka tentang perjanjian hidup dan mati. Jika tidak terjadi apa-apa, ibumu akan segera keluar dan bersatu kembali dengan kami. Xia Yuan sangat senang. Ibunya, Huang Yanran. Xia Qingchen tersenyum. Senyumnya sedikit lega. Hari di mana Huang Yanran kembali adalah hari di mana dia pergi. Dia sudah membayarnya cukup untuk menempati tubuhnya. Ayah, mohon tunggu dengan sabar. Xia Qingchen menepuk pundaknya, merasa bahagia untuknya juga. Xia Jie juga sangat senang. Penantian kakaknya selama 20 tahun akhirnya membuahkan hasil. Namun, ada sedikit kesedihan yang tersembunyi di ekspresinya. Xia Qingchen memahaminya secara diam-diam. Dia menghela nafas, Bibi, tolong jangan khawatir. Selama adik sepupuku masih hidup, aku pasti akan menemukannya. Premisnya adalah dia masih hidup. Dia menggunakan segala macam koneksi dan menghabiskan hampir 2 tahun mencari Zhao Churan. Namun, mereka seperti batu yang dilempar ke laut, dan tidak ada respon. Dia mungkin sudah mati. Xia Jie tidak ingin mengganggu suasana saat ini dan berkata, Churan sangat beruntung. Saya percaya dia pasti hidup dengan baik di suatu sudut. Tentu saja, Xia Qingchen diam-diam berharap. Dia berharap gadis yang tidak dia minta untuk tinggal saat itu akan selamat. Pada saat ini, iblis besar dari West Ridge memberi isyarat kepada Xia Qingchen dan berkata dengan suara lembut, Tuan Muda Xia, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Ia melirik wanita parubaya dari sudut matanya. Hati Xia Qingchen bergetar. Dia mengikuti iblis besar dari West Ridge ke tempat yang tenang. Jika ada yang ingin kamu katakan, katakan saja. Xia Qingchen berbicara. Tuan Muda Xia, apakah Anda benar-benar ingin bergabung di bawah bimbingan Putri Yanyu? Iblis besar dari West Ridge bertanya dengan ekspresi serius. Jangan lupa bahwa kamu membunuh 2 utusan yang dikirim oleh Putri Komandan Yanyu untuk menemukan api surgawi. Putri Yanyu adalah orang yang tegas dan kejam. Saya khawatir saya akan terbunuh jika saya berada di bawah komandonya. Apakah Xia Qingchen tidak mempertimbangkan hal ini sebelumnya? Namun, menurutnya tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Jika Putri Komandan Yanyu benar-benar menginginkan orang yang mampu, dia harus tahu bahwa dia lebih berharga daripada bola api surgawi. Terima kasih atas pengingatnya. Saya akan berhati-hati. Xia Qingchen berbicara, selanjutnya, kita mungkin perlu beberapa hari untuk mengusir serangga dari pohon buah jiwa purba. Selama jangka waktu ini, aku ingin memintamu dan 2 iblis yang lebih besar untuk melindungi ayah dan bibiku. Bagus. Tidak lama kemudian, Jenderal Pedang datang mengundang Xia Qingchen. Semuanya sudah disiapkan. Xia Qingchen datang ke halaman sendirian. Dia mengikuti tangga yang telah disiapkan dan memanjat lubang kecil di belakang pohon buah jiwa kuno. Itu kecil jika dibandingkan dengan batang besar pohon buah jiwa kuno. Lubang itu cukup besar untuk dimasuki beberapa orang secara bersamaan. Xia Qingchen melompat ke dalamnya, memasuki jantung pohon. Jantung pohon itu telah dilubangi oleh cacing. Sungguh pemandangan yang mengejutkan. Pantas saja pohon buah jiwa purba meminta bantuannya. Akan sedikit merepotkan untuk mengusir serangga iblis itu. Xia Qingchen tetap tenang dan duduk bersila di tengah pohon. Dia kemudian melepaskan kekuatan mentalnya dan menyebarkannya ke bagasi. Satu-satunya cara untuk mengusir serangga iblis itu adalah dengan memaksa mereka keluar dari pohon dengan kekuatan mental yang kuat. Saat dia melepaskan energi mentalnya, gerakan aneh segera datang dari batang pohon, dan itu bukanlah gerakan kecil. Itu karena serangga iblis ketakutan. Dia hanya membutuhkan waktu untuk mengusir serangga iblis itu. Sehari berlalu. Dengan suara lembut,
Seekor cacing putih gemuk setebal pergelangan tangan merangkak keluar dari lubang di sampingnya. Saat muncul, ia mengeluarkan teriakan aneh ke arah Xia Qingchen dan melepaskan serangan spiritual. Xia Qingchen sebenarnya merasakan sakit yang menusuk di kepalanya. Meskipun jiwanya tidak sekuat pada puncaknya, dia tetap tak terkalahkan di dunia. Itu benar-benar membuatnya kesakitan. Bisa dibayangkan betapa mengerikannya serangan spiritual ini. Bahkan elit tingkat bulan mungkin akan mati di tempat jika mereka diserang. Serangan spiritual sekuat itu. Biarkan saya melihat jenis apa Anda. Dia mengeluarkan cacing gemuk itu. Ujung-ujungnya, sebuah surat rahasia seukuran ibu jari terseret keluar dari ekor cacing gemuk itu. Surat rahasia itu diikatkan pada tubuh cacing daging dan sepertinya ditinggalkan oleh seseorang. Xia Qingchen membukanya dan melihat sebaris kata-kata yang sangat anggun di atasnya, "Saudaraku, jika ada makhluk kuat yang bertemu dengannya, tolong selamatkan nyawanya. Saya pasti akan memberi Anda banyak hadiah di masa depan." Serangga dewa pemakan jiwa. Mata Xia Qingchen menyipit, menunjukkan sedikit keterkejutan. Serangga dewa yang melahap jiwa adalah serangga iblis yang agak kuno. Jauh sebelum dia menjadi Raja Dewa, mereka sudah punah. Ia tidak menyangka akan ada larva di sini. Terlebih lagi, pemilik surat itu kemungkinan besar adalah seekor cacing dewasa. Tiba-tiba, Xia Qingchen teringat pada leluhur tua Xiahu. Dia pernah dilirik oleh binatang iblis yang mengambil bentuk manusia, dan rohnya mengalami luka abadi. Nenek moyang Xiahu kemungkinan besar mengalami serangga pemakan jiwa. Mencicit. Tiba-tiba, ekor serangga gemuk itu bergoyang dan ingin mengebor kembali, seolah sedang melindungi sesuatu. Hati Xia Qingchen bergetar. Dia melihat ke dalam lubang, dan tatapannya tiba-tiba berubah. Rasa gembira yang kuat bergema di matanya. Dia benar-benar meninggalkan barang bagus. Ini adalah pertama kalinya dia mengatakan hal-hal baik, setelah terlahir kembali di punggung Bukit Langit Bulan. Bab 635, Meminta Pengampunan. Jarinya menusuk ke dalam lubang, dan cahaya seperti bima sakti sepanjang ibu jari ditarik keluar dengan lembut. Jiwa yang melahap pasir waktu serangga dewa. Pasir waktu adalah pasir misterius yang akan dimuntahkan oleh serangga dewa pemakan jiwa setiap kali mereka tumbuh. Itu memiliki efek luar biasa dalam mengendalikan waktu. Menggunakannya untuk berkultivasi dapat menunda waktu hingga puluhan kali lipat. Cacing daging itu meronta dan memekik, seolah-olah sangat marah. Xia Qingchen kemudian mengambil barang-barang miliknya. "Diam, saya sudah menyelamatkan hidup Anda demi pesan rekan senegara Anda." Xia Qingchen meliriknya, "Jika Anda tidak puas, saya dapat menyempurnakan Anda menjadi artefak nirwana." Tidak ada masalah sama sekali. Tubuh serangga dewa yang melahap jiwa penuh dengan harta karun. Tubuh gemuk cacing daging itu bergetar dan segera berhenti berteriak dengan menyedihkan. Xia Qingchen meletakkan pasir waktu di telapak tangannya dan menghembuskan udara. Pasir waktu beterbangan dan menutupi jantung pohon seperti galaksi. "Kamu juga bisa berkultivasi bersama." Xia Qingchen berbicara. Serangga gemuk itu sangat tidak puas. Pasir waktu adalah harta ajaib yang bersiap digunakan untuk bertransformasi. Menggunakannya sekarang hanyalah menyia-nyiakan anugerah dewa. Tapi siapa yang memintanya bertemu monster dengan kekuatan mental? Dia hanya bisa memelintir tubuh gemuknya dengan menyedihkan dan mengolahnya dengan bantuan pasir waktu. Xia Qingchen menelan sebutir beras roh dan sebotol anggur surgawi. Setelah itu, dia segera mengedarkan teknik iblis bintang 7, dan bekerja keras untuk meningkatkan budidayanya. Separuh dari dunia luar, sudah 1,5 bulan penuh berada di tengah pohon. Xia Qingchen, yang sedang berkultivasi, tiba-tiba membuka matanya. Dia menjentikkan 10 jarinya ke udara. Engah, engah, engah. 10 sinar kekuatan bintang padat melesat ke depan, menunjukkan budidaya kuat tingkat bintang ke-7. Namun, saat kekuatan bintang hendak menghilang, tiba-tiba ia menyusut dan kemudian meledak dengan keras. 10 ledakan terus-menerus terdengar. Meski kekuatannya kecil, ini adalah ledakan kekuatan bintang. Bayangkan kerusakan apa yang ditimbulkan ketika kekuatan bintang disuntikkan ke tubuh musuh dan meledak. Semakin tahap selanjutnya, semakin sulit untuk ditembus. Xia Qingchen menghela nafas. Jelas jauh lebih sulit untuk menembus tahap akhir dari level bintang menengah. Di masa lalu, dia bisa menembus level dalam sebulan kultivasi normal. Sekarang, dibutuhkan waktu 1,5 bulan penuh,
dan tingkat kesulitannya meningkat sebesar 50%. Ini juga karena dia masih muda, memiliki energi esensi yang kuat, dan budidayanya lebih cepat. Jika itu adalah orang-orang parubaya dan lanjut usia, budidaya mereka hanya akan menjadi semakin lambat karena kurangnya energi esensi dalam tubuh mereka. Melirik pasir waktu yang mulai redup, Xia Qingchen segera memanfaatkan waktu itu dengan baik dan mengembangkan teknik bela dirinya, berusaha untuk mengembangkan manusia dan pedang sebagai satu, hingga kesempurnaan. Di dunia luar, di halaman depan, wanita parubaya itu sedang bermeditasi. Di bawah terik matahari, seluruh tubuhnya dipenuhi udara dingin. Saat tubuhnya bergetar hebat seperti drum, pecahan es keluar dari rambutnya. Wajahnya yang sedikit pucat kembali berubah warna. Dia membuka matanya, yang dipenuhi dengan kegembiraan. Berkat metode kultivasi dan resep yang diberikan oleh tokoh besar kepada saya, 80–90% racun dingin di tubuh saya telah dikeluarkan. Mengingat guru yang dia temui di Istana Aula Surgawi, dia masih merasa menyesal, sayang sekali kita tidak tahu siapa dia. Kalau tidak, Putri Komandan Yanyu tidak akan diganggu lagi oleh racun dingin itu. Dia baru saja selesai berkultivasi. Beberapa bayangan hitam menyelimuti langit di atas kediaman gerbang Dewa Xiahu. Semua orang melihat ke atas dan menemukan ada beberapa burung yang luar biasa, masing-masing dengan logo kuil terlukis di lehernya. Kuil, kamu masih berani datang. Mata wanita parubaya itu berbinar dingin. 3 jenderal dewa dari gerbang Dewa Xiahu bertindak seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh besar dan berteriak, beraninya kamu. Ini adalah tempat penting dari gerbang dewa. Orang luar tidak diperbolehkan masuk. Pada saat ini, suara permintaan maaf dari guru kuil datang dari salah satu burung di tengah. Ini aku. Saya datang ke sini untuk meminta maaf. Dengan suara swoosh, beberapa burung berputar ke bawah, dan beberapa sosok melompat turun darinya. Yang paling menarik perhatian adalah Master Kuil. Tubuh bagian atasnya telanjang, dan dia membawa duri di punggungnya. Setelah dia turun, dia langsung berlutut dengan satu kaki dan menangkupkan tinjunya ke arah wanita paruh baya itu. Saya melakukan kesalahan dan mempermalukan kehormatan kuil. Setelah memikirkannya selama beberapa hari, saya merasa kasihan dengan masa lalu. Itulah sebabnya saya di sini hari ini untuk meminta maaf. Wanita paruh baya itu mencibir. Bukankah memalukan untuk memamerkan trik lama seperti itu? Saya akan melaporkan kejahatan Anda kepada Putri Yanyu. Wanita paruh baya itu membalas tanpa ampun. Ketika dia memikirkan apa yang telah dilakukan orang ini, dia merasa marah. Jika dia tidak hadir, bakat yang dipilih sendiri oleh Putri Yanyu akan terbunuh oleh hal munafik ini. Cambuk, kata kepala kuil. 2 utusan berjubah hitam di belakangnya tidak tahan menyaksikan mereka mencabut cambuk yang telah mereka persiapkan sebelumnya. Mereka bergiliran mencambuk punggung kepala kuil. Pipi, 2 garis panjang berdarah segera muncul. Melanjutkan, sampai utusan sang putri memaafkanku. Kata guru kuil dengan suara yang dalam. Papa, cambuk itu segera menyerangnya, dan dalam beberapa tarikan napas, punggung pemimpin kuil itu hancur parah. Dia mengertakkan gigi dan menahan rasa sakit, diam-diam menunggu pengampunan wanita paruh baya itu. Pada akhirnya, yang terakhir masih merasa iba. Lupakan, wanita paruh baya itu melambaikan tangannya untuk menghentikan pencambukan. Kamu mungkin akan bangkit. Lagi pula, pihak lain adalah ketua aula-aula para dewa di punggung Bukit Bulan Surgawi. Pada prinsipnya, hal ini tidak berada di bawah yurisdiksi manajer wilayah. Untuk bisa meminta maaf sedemikian rupa, bahkan jika itu adalah komanderi. Putri Yanyu tahu, tidak pantas baginya untuk melanjutkan masalah ini. Terlebih lagi, dia hanyalah seorang pengasuh, keberadaan seperti pelayan. Dia tidak punya hak untuk mengkritik guru kuil. Terima kasih, tuanku. Kepala kuil bersujud dengan penuh rasa terima kasih. Dia membungkuk dalam-dalam, lalu memberikan sebuah buku dengan kedua tangannya dan berkata, ini adalah surat permintaan maaf saya yang berlumuran darah. Silakan lihat, tuanku. Apakah benar-benar perlu menulis surat permintaan maaf dengan darah? Wanita parubaya itu memandangi jari tuan istana. Ada luka yang dalam di sana. Tampaknya tuan kuil sangat takut. Bagaimanapun juga, reputasi Komandan Putri Yanyu ada di sana. Jika dia masih ingin menjadi ketua aula-aula Dewa Punggung Bulan Surgawi, dia tidak bisa menyinggung perasaannya. Jika kamu tahu ini akan terjadi, mengapa kamu melakukannya? Wanita parubaya itu menghela nafas.
Dia mengambil buku itu dan membukanya. Ekspresinya berubah. Di atasnya, sebuah kata mengejutkan ditulis dengan darah merah tua. Mati. Tidak baik. Wanita parubaya itu menyadari ada yang tidak beres, tapi masih terlambat. Perutnya tiba-tiba terasa dingin. Melihat lebih dekat, itu adalah duri yang sangat tajam yang menembus perutnya. Paku itu adalah salah satu duri di punggung kepala kuil. Pemimpin kuil, yang kepalanya menunduk, akhirnya mengangkatnya. Di manakah sedikit penyesalan atau permintaan maaf di wajahnya? Yang ada hanyalah sikap dingin dan jijik. Seorang pelayan seorang putri, apakah dia benar-benar menganggap dirinya seseorang? Pemimpin kuil berdiri dan mengirim wanita parubaya itu terbang dengan sebuah tendangan. Wanita parubaya itu berjuang untuk bangun, tetapi dia mendapati tubuhnya perlahan mati rasa dan dia tidak bisa bergerak. Ujung paku itu diolesi dengan racun mematikan yang ditujukan padanya. Kamu tidak tahu malu. Wanita parubaya itu akhirnya menyadari bahwa dirinya telah ditipu. Kepala kuil tahu bahwa dia tidak sekuat wanita parubaya, jadi dia untuk sementara bertahan di puncak gunung. Sekarang, dia berpura-pura bertobat dan mencari kesempatan untuk melancarkan serangan diam-diam. Dia tidak berencana untuk berhenti di sini. Kepala kuil mengibaskan duri di tubuhnya, dan utusan berjubah hitam di belakangnya segera mengenakan jubah mewah untuknya dan membawa tahta kuil. Dia mencondongkan tubuh ke depan dan berbicara dengan tenang, Xia Qingchen, temukan dia. Bab 636, Raja Kera. Hanya ada satu tujuan perjalanan ini. Bunuh Xia Qingchen. Ya, para anggota kuil yang datang bersamanya segera menerobos masuk ke berbagai bagian kediaman Xiahu dengan ekspresi jahat, mencari Xia Qingchen. Aula surgawi sangat berani. Bagaimana ketiga jenderal dewa bisa mentolerir hal ini? Mereka segera muncul dari segala arah dan mengepung pemimpin kuil. Tempat ini adalah gerbang dewa Xiahu. Beraninya kamu begitu sombong. Petik 2. Pemimpin kuil duduk diam, bahkan tidak melihat ke arah mereka. Tiga jenderal tingkat dewa tidak memenuhi syarat untuk berbicara dengannya. Utusan berjubah hitam di kedua sisi berkata dengan nada meremehkan, kamu menyebut dirimu sendiri sebagai gerbang dewa, dan kamu pikir kamu adalah keluarga para dewa. Berapa tahun yang lalu nenek moyangmu adalah manusia setengah dewa. Gerbang surgawi Xiahu tidak lagi berhak disebut keluarga setengah dewa. Hanya untuk menghormati leluhurnya maka dia tidak mencabut gelarnya. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dianggap kurang ajar oleh kuil. Ketiga jenderal dewa merasa malu dan kesal. Utusan berjubah hitam itu tidak takut, jadi bagaimana jika saya lancang? Lanjutkan pencarian, siapapun yang berani menghentikanku akan dibunuh di tempat. Kuil tidak pernah terlalu memikirkan gerbang dewa Xiahu. Segera, teriakan datang dari gerbang dewa Xiahu. Beberapa anggota klan yang mencoba menghentikan mereka terbunuh. Kalian bertindak terlalu jauh. Ketiga jenderal dewa sangat marah. Ketika nenek moyang ada di sekitar, pemimpin kuil bahkan tidak berani mengeluarkan suara. Sekarang setelah dia pergi, dia secara terbuka menindas mereka dan bahkan tanpa malu-malu membual bahwa dia tidak pernah menganggap serius gerbang dewa Xiahu. Lalu siapa yang melakukan perjalanan ribuan mil untuk merayakan ulang tahun nenek moyang Xiahu setiap tahun? Siapa yang menjilatnya? Membunuh. Ketiga jenderal dewa menyerang dengan marah. Garis keturunan Xiahu, bunuh semua penjajah. Kepala kuil tiba-tiba membuka matanya dan berkata, gerbang suci Xiahumu kurang menghargai diri sendiri selama ini. Aula Necromancer berada jauh di atas, namun Anda sudah bersikap tidak sopan sejak awal. Hari ini, kamu bahkan berkolusi dengan Xia Qingchen untuk membunuh anggota Aula Necromancer. Sekarang, atas nama God King Frost, aku akan memberikan hukuman yang adil padamu. Pemimpin kuil berada di tengah-tengah panggung bulan kecil. Ketiga jenderal dewa jauh lebih lemah. Pemimpin kuil bertepuk tangan di atas tahta, dan dia terbang keluar. Penghakiman dewa. Seluruh tubuhnya mengeluarkan cahaya menyilaukan sepanjang 1000 kaki, seolah matahari tepat di depan matanya. Penglihatan ketiga jenderal surgawi terhalang, dan kekuatan mereka sangat dibatasi. Hasilnya jelas sekali. Hanya dalam beberapa tarikan napas, ketiga jenderal dewa masing-masing terkena telapak tangan Master Kuil dan jatuh ke tanah. Salah satu dari mereka terpaksa mundur dengan kakinya, sementara dua lainnya tulang rusuknya patah. Mereka terluka parah dan diambang kematian. Tatapannya dingin, apakah kamu sudah menemukan Xia Qingchen? Dia berteriak. Astaga, anggota Aula yang tersebar menggelengkan kepala. Saya tidak menemukan Xia Qingchen.
Namun, sejak dia menemukan ayahnya, Xia Yuan, haruskah aku membawanya ke sini? Tidak ada gunanya menghalangi Master Aula Zhan Guan ini, bunuh dia. Kata guru kuil dengan acuh tak acuh. Seolah-olah dia sedang membicarakan sesuatu yang sangat normal. Ah! Jeritan menembus mansion, dan kemudian asap hijau membubung ke langit. Itu adalah sinyal bahaya dari anggota kuil. Masih ada orang yang berani melawan. Kepala kuil melangkah maju dan tiba di lokasi sinyal. Dia kebetulan melihat sekilas binatang iblis ganas yang menggigit anggota aula dengan posisi bintang utama menjadi dua bagian. Ada juga dua binatang iblis besar yang membantai anggota kuil. Iblis hebat dari punggung Bukit Bulan Surgawi. Pemimpin kuil sedikit terkejut. Dia tidak menyangka mereka akan hadir. Setelah melihat punggung mereka, Xia Yuan dan Xia Jie dilindungi dengan ketat dan tidak terluka. Matanya menyipit. Xia Qingchen benar-benar tahu cara berteman dengan orang lain. Bahkan beberapa binatang pun patuh. Great Demon dari West Ridge memasang ekspresi serius. Xia Yuan, Xia Jie, kalian berdua pergi dulu. Kami bertiga akan mengambil alih. Sebelum Xia Qingchen memasuki pohon jiwa kuno, dia telah mempercayakan ayah dan bibinya untuk melindungi mereka. Ia tidak memiliki kebiasaan untuk menarik kembali kata-katanya. Meninggalkan, hehe. Jangan pikirkan itu. Kepala kuil menggenggam tangannya di belakang punggung dan berjalan menuju Xia Yuan. Iblis besar dari West Ridge, iblis yang menundukkan iblis besar, dan Tian Ge mengertakkan gigi dan menyerangnya. Dia berharap bisa mengulur waktu untuk Xia Yuan. 3 bintang B kecil, apakah menurutmu kamu layak menentangku? Pemimpin kuil mengulurkan tangannya dan dengan genggaman ringan, dia memadamkan petir di dahi monster penakluk iblis itu. Adapun 10.000 bila angin yang dipanggil oleh iblis besar dari West Ridge, dia menghembuskan napas dan membubarkan semuanya. Sedangkan untuk serangan kapak belati surgawi, dia menjentikannya sambil tersenyum tipis. Tian Ge mengerang sedih saat dia membalikkan badan dengan kepala berlumuran darah dan menabrak pohon buah jiwa kuno. Kekuatannya sungguh luar biasa. 3 iblis yang lebih besar tidak bisa mengulur waktu untuk Xia Yuan. Cepat lari. Kepala Tian Ge berlumuran darah saat dia berteriak, dengan tegas menghalangi jalan Master Aula. Xia Yuan dan Xia Jie dipenuhi rasa bersalah saat mereka melarikan diri keluar halaman. Kepala istana menghindar, dan Tian Ge serta 2 iblis besar menghalanginya. Enyah. Ketua istana mengarahkan jarinya, dan kekuatan mengerikan menembus perut binatang penakluk iblis itu, menciptakan lubang berdarah seukuran mangkuk. Kemudian, dia menepukkan kedua telapak tangannya dan mematahkan sayap iblis besar itu. Tatapannya tertuju pada Xia Yuan saat dia berbicara dengan dingin, kamu melahirkan binatang kecil yang jahat itu, dan dosamu sangat besar. Kamu hanya bisa menghapus dosa-dosamu dengan mati di bawah penghakimanku yang adil. Namun, saat dia melangkah maju, kakinya tiba-tiba tenggelam. Itu adalah Tian Ge. Dia menggigit paha kepala kuil dan berkata dengan cemas, cepat lari. Tidak, Master Kuil menggelengkan kepalanya dengan acuh tak acuh, perlawanan yang tidak berarti. Dia menggoyangkan kakinya dan melemparkan kapak belatinya seolah-olah dia sedang melemparkan lalat. Tanpa wanita parubaya, pemimpin kuil adalah eksistensi yang tak terkalahkan. Tak seorang pun di langit bulan Ridge bisa melakukan apapun padanya. Dia mengepalkan tinjunya, dan bola udara membungkus Xia Yuan dan Xia Jie, yang melarikan diri tidak jauh, dan membawa mereka kembali ke pohon jiwa kuno. Penguasa istana perlahan berjalan mendekat dengan tangan di belakang punggungnya. Dia menatap Xia Yuan dan berbicara dengan acuh tak acuh, aku selalu merasa bahwa kamu dan anak harammu sangat bodoh. Yang lainnya adalah orang tak berguna yang tidak punya apa-apa, tapi dia melawan Yu Hualong yang kuat. Salah satunya adalah anak berambut kuning dengan kemampuan pas-pasan, namun ia tidak mengetahui luasnya langit dan bumi dan merupakan musuh kuil. Sejujurnya, saya tidak pernah bermimpi bahwa suatu hari nanti saya harus bertarung dengan 2 hal yang serendah lumpur, dia menghela nafas dan berkata. Kamu dan ayahmu sekarat di tanganku benar-benar memalukan gayaku. Dia berjalan ke depan Xia Yuan dengan ekspresi dingin. Beritahu saya, di mana Xia Qingchen bersembunyi? Petik 1. Xia Yuan tertawa, tawanya penuh dengan ejekan, ya, aku memang tidak berguna, tapi anakku adalah kebanggaanku, kebanggaan punggung Bukit Langit Bulan. Kamu pikir kamu siapa? Petik 1. Putraku melindungi segel jari dewa jahat yang patah, berperang melawan pemilik benjolan yang melahap surga,
mengusir mayat wanita, dan melindungi ribuan makhluk hidup di punggung bukit langit dan bulan. Bisakah kamu membandingkannya dengan sehelai rambut di kepala anakku? Jika dia adalah lumpur rendahan, siapakah kamu? Hah! Dia meludahi ujung sepatu kepala kuil. Mata pemimpin kuil itu menyipit, dan wajahnya menjadi gelap. Dia mengangkat ujung sepatunya dan meletakkannya di depan dagu Xia Yuan. Dia berbicara. Kata demi kata, jilat. Sial, membersihkan. Hahaha. Xia Yuan tertawa terbahak-bahak. Anda menjilat 18 generasi nenek moyang Anda. Dia mengutuk. Dia selalu bersabar sepanjang hidupnya, tapi sekarang saat menghadapi kematian, dia penuh semangat kepahlawanan. Itu karena dia bangga dan telah menegakkan punggungnya. Mata Master Kuil dipenuhi dengan niat membunuh saat dia mengertakkan gigi. Kalau begitu mati. Petik 2. Ujung kakinya langsung ditendang. Namun, pada saat ini, bayangan pedang menakutkan sepanjang 20 zang tiba-tiba muncul dari pohon jiwa kuno. Bab 637, Nama Raja Para Dewa. Huala, pohon jiwa kuno terbelah, dan bayangan pedang keluar dari kayu dan jatuh ke kepala Master Aola yang tak berdaya. Mahkota di kepalanya terpotong di tempat, menyebabkan rambutnya berserakan. Darah merah cerah mengucur seperti mata air, mengalir dari kulit kepala hingga pipinya. Pakaiannya juga terkoyak oleh pedang Ki yang kuat. Beruntung budidaya Tuan Istana kuat. Kalau tidak, dia akan terbunuh oleh serangan pedang ini. Pemimpin kuil mundur beberapa langkah dan menyentuh rasa sakit yang membakar di kepalanya. Dia melihat darah di telapak tangannya dan matanya tampak seperti ingin memakan seseorang. Sia, lampu, debu. Dia sebenarnya disergap oleh semut yang bersembunyi di pohon. Ada jalan menuju surga, tapi kamu menolak untuk mengambilnya. Tidak ada pintu ke neraka, tapi kamu bersikeras menerobos masuk. Kamu sedang mendekati kematian. Suara dingin datang dari pohon jiwa kuno. Di dalam pohon yang gelap, sepasang mata sedingin es memancarkan cahaya dingin yang dapat membekukan dunia. Huala, batang pohon retak terbuka. Xia Qingchen, yang mengenakan pakaian preman, melompat turun dengan niat membunuh. Karena campur tangan wanita parubaya itu, ketua aula berhasil melarikan diri. Sekarang, dia benar-benar berani datang ke pintunya. Dasar kecil, saya akan membunuh kamu. Kepala kuil menjadi marah, dan dia menyerang dengan rambut acak-acakan seperti binatang buas. Xia Qingchen melirik Xia Yuan, yang bibirnya berlumuran darah. Matanya sangat dingin dan niat membunuhnya melonjak dengan gila-gilaan. Aku menyesalinya. Dia menyesal tidak mengejar mereka dan memusnahkan seluruh kuil. Itu sebabnya ayah dipermalukan dan dalam bahaya. Aku sangat menyesal. Xia Qingchen mengepalkan tangannya dengan erat. Itu semua salahnya karena tidak mengikuti rencana awalnya dan memusnahkan seluruh kuil. Dia mengeluarkan cacing dagingnya, mengarahkannya ke Master Kuil, dan meremasnya. Master Kuil furious tiba-tiba merasakan bahaya dan segera menghindar. Namun, dua utusan berjubah hitam di belakangnya tidak bisa bereaksi tepat waktu. Berderit. Selain rasa sakit, cacing daging mengeluarkan desisan tajam dan melepaskan serangan mental yang mengerikan. Kisaran serangan ini adalah 5 zang. Kedua utusan kulit hitam itu ada di dalam. Mereka tertegun sejenak, lalu langsung menutup kepala dan menjerit kesakitan. Kemudian, mata, hidung, dan telinga mereka berlumuran darah. Dia bahkan tidak meronta sebelum matanya berputar ke belakang dan dia jatuh lemas ke tanah, mati. Ketiga iblis besar itu tersentak. Utusan hitam itu berada di alam bulan kecil. Di Sky Moon Ridge, dia pasti berada di puncak seni bela diri. Namun, bak kecil telah membunuh mereka berdua tanpa perlawanan apapun. Pemimpin kuil yang mengelak juga tidak berakhir dengan baik. Dia masih terkena serangan jiwa. Matanya berdarah dan kepalanya sangat sakit, seolah ada pisau tajam yang menusuk otaknya. Untungnya, dia hanya terluka parah di bagian pikirannya dan tidak berakibat fatal. Dengan mata penuh ketakutan, dia berteriak dan melompati tembok halaman, meninggalkan anggota kuil dan melarikan diri. Cahaya dingin terpancar dari Xia Qingchen. Kali ini, dia tidak akan berubah pikiran. Kuil itu harus dihancurkan. Kalian tetap di sini dan singkirkan anggota kuil. Aku sendiri sudah cukup. Xia Qingchen berbicara dengan dingin. Tian Ge dan dua iblis lainnya saling memandang, dan keganasan mereka dilepaskan. Meskipun mereka terluka parah, mereka tetaplah elit tingkat bulan, dan merawat sekelompok anggota kuil tingkat bintang besar dan bintang menengah sangatlah mudah.
Orang-orang di gerbang Dewa Xiaohu mulai melawan. Hasilnya jelas sekali. Gerbang Dewa Xiaohu, yang telah sunyi selama ratusan tahun, telah menjadi rumah jagal. Tak satu pun dari anggota kuil yang menyerang lolos. Xia Qingchen, sebaliknya, melaju menuju kuil. Teknik gerakannya tidak sebaik Master Aula, tapi itu tidak penting. Selama Master Kuil kembali ke kuil, itu baik-baik saja. Suatu hari kemudian, di sebelah timur punggung Bukit Bulan Surgawi. Ini adalah tempat tersuci di Istana Frost Sang Dewa Punggung Bulan Surgawi. Aula utama terletak di tempat di mana ki spiritual paling melimpah di punggung Bukit Langit Bulan. Kelimpahan Feng Shui, kemakmuran dunia. Dari jauh, orang bisa melihat gunung hijau megah yang dihiasi istana emas dan giok yang menerangi dunia. Awan abadi berputar-putar, dan burung bangau putih terbang. Dari kaki gunung hingga puncak dipenuhi oleh orang-orang mukmin yang mendaki gunung untuk beribadah. Jumlah api jos adalah yang paling dahsyat di punggung Bukit Langit Bulan. Itu adalah kuilnya. Gunung ini disebut Gunung Dewa. Namun, pada saat ini, aula surgawi tiba-tiba ditutup dan mengusir para pengunjung. Tidak hanya itu, Gunung Dewa juga disegel. Tidak ada yang diizinkan masuk. Di aula utama, pemimpin kuil berlutut di depan patung wanita cantik di aula tengah. Embun beku yang luar biasa, Istana Dewa Punggung Bukit Bulan Surgawi sedang diserang. Tolong gunakan seni surgawi untuk melindungi istana yang saleh. Ada berbagai macam alat ritual di depannya. Eselon inti atas kuil ada di sekelilingnya. Dengan ekspresi serius, mereka membantu kepala kuil mengadakan upacara akbar hadiah dewa. Kuil Punggung Bukit Bulan Surgawi mengadakannya setiap 3 tahun sekali. Tapi sekarang, tiba-tiba diadakan, dan lebih megah dari yang lain. Pemimpin kuil mulai mengadakan upacara. Ada pengorbanan, doa, ibadah, dan berlutut. Setelah proses panjang yang berlangsung selama 4 jam, kepala kuil berlutut dan membungkuk. Semua dewa, tolong tunjukkan semangatmu dan selamatkan kuil Punggung Bukit Bulan Surgawi. Suaranya bergema di aula dan tiba-tiba menjadi halus. Tampaknya telah mencapai tempat yang sangat jauh. Tidak lama kemudian, seberkas cahaya jatuh dari 9 surga dan menuju ke aula surgawi. Di bawah pancaran cahaya, seorang bidadari tanpa emosi dalam gaun merah muda menatap ke arah kerumunan yang berlutut. Saya adalah Dewa Persik di bawah Raja Dewa, katanya dengan tenang, mengapa kalian manusia meminta proyeksi dewa? Petik 2. Pemimpin kuil sangat bersemangat. Orang yang mereka undang sebenarnya adalah Dewa Persik. Di antara banyak dewa, Dewa Persik adalah dewa yang relatif kuno yang telah mengalami pengalaman bertahun-tahun. Dia tidak hanya memiliki status yang tinggi, tetapi kekuatan Sen-nya juga lebih kuat. Aula surgawi di punggung Bukit Bulan Surgawi telah diserang oleh roh jahat. Tolong pinjamkan kami bantuanmu. Kepala kuil dengan cepat bersujud dan berkata, Iblis yang mana? Dewa Buah Persik bertanya dengan tenang. Dunia telah menjadi dunia Dewa Frost. Siapa yang begitu buta hingga menghancurkan kuil Raja Dewa? Itu adalah remaja pemberontak, dia membawa penyakit yang menyakiti pikiran orang. Kata kepala istana. Dewa Persik melirik ke arah pemimpin kuil dan berkata, mereka adalah serangga dewa yang melahap jiwa. Proyeksiku akan tetap berada di dunia manusia untuk sementara waktu untuk memurnikan kejahatan. Dia menutup matanya dan berdiri diam. Pemimpin kuil merasa sangat lega. Inilah alasan mengapa aula surgawi tidak takut pada komando. Putri Yanyu. Dengan kuil di belakangnya, dia adalah eksistensi yang tak terkalahkan. Tidak peduli seberapa kuat manusia, bagaimana mereka bisa menjadi musuh dewa. Para dewa itu bijaksana. Namun, orang rendahan ini merasa bahwa pemuda bernama Xia Qingchen adalah pelaku utamanya. Dia harus disucikan sepenuhnya, kata kepala kuil. Dewa Persik tiba-tiba membuka matanya, ekspresinya terkejut. Siapa nama pemuda itu? Pemimpin kuil tercengang. Xia Qingchen, dewa. Apakah ada masalah? Petik 1. Ekspresi bunga persik surgawi berubah. Bahkan jika manusia tidak mengetahuinya, bagaimana mungkin para dewa tidak mengetahuinya? Bukankah nama umum Dewa Wuchen sebelumnya adalah Xia Qingchen? Namun, setelah beberapa saat terkejut, Dewa Persik kembali tenang. Tidak ada keraguan bahwa God King Dashless telah meninggal. Pemuda di dunia fana bernama Xia Qingchen itu seharusnya hanya kebetulan, bukan? Ada miliaran orang dengan nama yang sama. Dia memejamkan mata dan menertawakan dirinya sendiri,
saya masih perlu mengembangkan kekuatan mental saya. Dia sebenarnya ditakuti oleh manusia, sungguh. Babak 638, God King Wu Chen. Pemimpin kuil menggosok dahinya yang sakit, matanya penuh antisipasi. Yang bermarga Xia, aula surgawi akan menjadi tempat pemakamanmu. Sekarang, dia tidak takut Xia Qingchen menjadi kuat. Dia hanya takut Xia Qingchen tidak datang. Jangan mengecewakanku. Kepala kuil mengertakkan gigi dan berkata dengan kejam. Xia Qingchen tidak pernah mengecewakan siapapun, tidak peduli apakah mereka teman atau musuh. Kabut abadi yang tertinggal di tangga aula surgawi tiba-tiba mengalir seperti air. Sepatu bot sutra emas muncul di kabut. Dia berdiri di kaki gunung suci, di depan tangga kuno, dan auranya menyebar. Jalur kuno Gunung Dewa dipatroli oleh personel kuil sepanjang tahun. Merasa ada sesuatu yang tidak beres, 10 penjaga patroli segera muncul di tangga. Mereka memegang senjata dan mengarahkannya ke Xia Qingchen. Gunung ditutup hari ini. Kami tidak akan melihat satu pun tamu. Cepat pergi. Ekspresinya kuat dan suaranya dipenuhi dengan sikap dingin dan kejam. Tatapan Xia Qingchen dingin. Kuil adalah tempat bagi orang-orang beriman untuk memberikan penghormatan kepada para dewa dan berdoa untuk keinginan mereka. Dia harus damai, toleran, dan baik hati. Kapan dia menjadi eksistensi yang menindas rakyat jelata, menganggap pengikutnya sebagai budak, dan memerintah mereka? God King Frost benar-benar tidak tahu cara mengelola pelipisnya sendiri. Xia Qingchen tidak mengucapkan sepatah kata pun. Salah satu kakinya melangkah ke tangga Gunung Surgawi. Ledakan. Gunung Dewa telah lama berada di bawah pengaruh Istana Frost. Seiring waktu, secara alami ia memiliki sebagian dari keilahian istana yang saleh. Bagaimana dia bisa menahan kedatangan Raja Dewa di masa lalu? Dalam sekejap, Gunung Dewa bergetar. Retakan panjang muncul di tangga kuno, mulai dari kaki Xia Qingchen hingga ke puncak. Batu-batu berjatuhan dari dinding batu di kedua sisi jalan kuno, rumput dan pepohonan layu, dan ikan, serangga, burung, dan binatang panik. Ah, ini, apa yang terjadi? Tubuh 10 penjaga gunung berguncang seiring dengan gempa bumi, dan mereka tidak punya pilihan selain berpegangan pada benda kokoh di sekitar mereka untuk menstabilkan tubuh mereka. Hanya Xia Qingchen yang tidak terpengaruh. Dia terus melangkah maju dengan tangan di belakang punggung. Dengan setiap langkah yang diambilnya, gunung suci itu bergetar semakin hebat, dan retakan muncul di gunung tersebut. Para penjaga istana bahkan tidak bisa berdiri tegak. Mereka berlutut di tanah dan memeluk barang-barang mereka dengan panik, seolah-olah akhir dunia telah tiba. Xia Qingchen berjalan melewati mereka dengan tangan di belakang punggungnya dan berkata, Aula Dewa Punggung Bukit Bulan Surgawi akan disingkirkan hari ini. Jika Anda pergi sekarang, Anda akan terhindar dari kematian. Jika mereka melawan, mereka akan dibunuh tanpa ampun. 10 penjaga gunung panik. Mereka tidak berani tinggal lebih lama lagi dan segera meninggalkan Gunung Surgawi. Xia Qingchen terus maju. Gerakan kekerasan tersebut menyebabkan Gunung Dewa bergemuruh dan berguncang. Anggota kuil di gunung melihat situasinya tidak baik dan pergi satu demi satu. Di puncak gunung, candi, aula utama, dunia luar berguncang, tetapi kuil Sen aman dan sehat. Stabilkan. Patung God King Frost yang menjulang tinggi mulai memancarkan cahaya damai dan suci yang menstabilkan aula dewa. Melihat runtuhnya gunung dewa di luar, kelopak mata para petinggi bergerak-gerak. Salah satu petinggi menelan ludah dan mencela, Tuan Istana, keberadaan macam apa yang telah kamu provokasi? Itu benar-benar bisa mengguncang Gunung Surgawi. Hei, dia hanya remaja biasa. Pemimpin kuil juga kaget, dia bukan eksistensi. Seorang remaja biasa dapat menyebabkan Gunung Dewa menjadi seperti ini. Seorang wakil kepala istana mengkritik, saya sudah memperingatkan Anda. Jangan serakah terhadap Yu Hualong. Anda tidak mendengarkan saya. Sekarang apa? Petik 2. Master kuil mendengus. Anda berbicara seolah-olah Anda tidak mendapat manfaat apapun darinya. Tidak, wakil ketua istana berhenti, tidak peduli apa, pihak lain akan datang untukmu. Anda harus menghadapinya sendiri dan jangan mempengaruhi kami. Kurang ajar, bagaimana kamu bisa berbicara kepadaku seperti itu? Aku adalah penguasa kuil. Sekelompok orang mulai berdebat. Dewa Bunga Persik sedikit mengernyit dan berkata dengan acuh tak acuh, kamu terlalu berisik. Dia mengucapkan 3 kata ini dengan santai, dan ketua aula serta yang lainnya segera membungkuk tanpa terengah-engah. Sudah bertahun-tahun,
desah Dewa Persik, manusia selalu seperti ini. Dalam menghadapi krisis kecil, ia tidak memiliki kendali diri. Dengan temperamen seperti itu, dia ditakdirkan untuk tidak bernasib sama dengan para dewa. Seharusnya itu karena serangga dewa yang melahap jiwa itu, tidak perlu panik, kata Dewa Persik acuh tak acuh. Beberapa serangga dewa pemakan jiwa dewasa memiliki kemampuan untuk menelan langit dan memuntahkan bumi, dan mengguncang gunung dewa kecil sangatlah mudah. Mendengar ini, Ketua Aula dan yang lainnya merasa lega. Dengan kehadiran para dewa, roh jahat manapun tidak akan bisa lolos dari kematian. Ledakan, suara keras gunung yang terbelah tiba-tiba terdengar. Di luar aula surgawi, seorang pemuda, yang tampak seperti kaisar yang bereinkarnasi, datang ke depan aula dengan tangan di belakang punggung. Pemimpin kuil berdiri di bawah patung Dewa Es dan dengan sengaja membuat marah Xia Qingchen. Makhluk keji, kenapa kamu tidak berlutut di depan istana God King? Xia Qingchen tidak bergerak maju. Sebaliknya, dia memandangi patung Dewa Es yang khusyuk. Seolah-olah dia melihatnya dalam mimpinya kemarin. Mimpi 1000 tahun, kemarin bukan hari ini. Saat tatapannya beralih ke mahkota Raja Dewa di kepala Ning Xuang, Xia Qingchen bergumam, mahkotaku yang berbulu 9. Ternyata cocok untuk kamu pakai. Mahkota 9 bulu di kepala Dewa Frost menambahkan sedikit keberanian pada kecantikannya. Kurang ajar, iblis mana yang berani mengaku sebagai penguasa mahkota berbulu 9. Dewa Persik membuka matanya yang jernih. Matanya dipenuhi dengan yang mulia yang dingin dan suci. Ketika Xia Qingchen mendengar ini, dia akhirnya melangkah ke dalam kuil. Dia melangkah masuk. Kuil itu bergetar hebat saat cahaya suci patung Dewa Frost meredup dengan cepat. Seolah-olah dia sedang ditekan oleh keberadaan yang tidak terlihat. Patung dewa berukuran kecil dan sedang lainnya di aula semuanya hancur menjadi bubuk. Seluruh kuil juga meratap dan hampir runtuh. Jika bukan karena penindasan terhadap patung Dewa Frost, patung itu pasti sudah hancur sejak lama. Xia Qingchen mengambil langkah dan mengangkat matanya dengan ekspresi tenang, menatap Dewa Bunga Persik. Matanya kosong dan tenang. Dia melihat proyeksi Dewa Persik dan tersenyum. Lama tidak bertemu, bambu kecil. Nama umum Dewa Persik, Zhu Yiqing. Saat itu, dia adalah gadis kecil yang menjadi raja di sisi Frost. Ekspresi kepala istana dan yang lainnya, yang tidak punya waktu untuk bergembira karena Xia Qingchen menerobos masuk ke aula besar, mau tidak mau menjadi kaku. Bambu kecil, siapa itu? Dewa Buah Persik. Apa yang dia maksud dengan lama tidak bertemu? Apakah mereka saling kenal? Itu tidak mungkin. Bagaimana manusia bisa mengetahui dewa di langit? Namun, murid Dewa Persik menyusut dan wajahnya menjadi pucat pasi. Wajahnya yang seharusnya bermartabat dan suci, digantikan oleh keterkejutan dan ketakutan. Dia menunjuk ke arah Xia Qingchen, giginya bergemeletuk. Kamu. Benar-benar tidak berdebu. Petik 2. Dia tidak percaya bahwa dia sebenarnya sedang melihat God King Dashless, yang telah mati selama 1000 tahun. Meski kondisinya tidak lagi sama seperti kemarin. Namun, para dewa bisa melihat apa yang ada di dalam kulit jiwa. Bukankah itu raja yang pernah meneror dunia dan memerintah semua dewa, menjadi dewa tanpa debu? Tubuh lembutnya bergetar, dan tanpa sadar dia berlutut. Ginseng, kami memberikan penghormatan kepada God King Dashless. Bukan karena dia pengecut. Hanya saja God King itu tidak berdebu. Masa lalu terlalu menakutkan. Di dunia, di bintang-bintang, tidak ada orang yang bisa menandinginya. Bahkan para Finlord yang pernah mendominasi dunia telah mati di bawah pedang God King Wuchen. Sekarang, 1000 tahun telah berlalu, tapi tidak ada yang lupa betapa menakutkannya dia. Mereka masih hidup dalam bayang-bayangnya. Pemimpin kuil dan yang lainnya tercengang. Bab 639, Penghancuran Kuil. Dewa yang telah mereka habiskan begitu banyak upaya untuk mengundang sebenarnya bertanya pada Xia Qingchen, dia berlutut. Lebih jauh lagi, dia bahkan menyebut pihak lain tidak berdebu. Bukankah itu adalah seorang God King kuno yang telah mati selama 1000 tahun? Xia Qingchen menutup matanya dan terkekeh. Tidak diketahui apakah dia sedang mengejek dirinya sendiri atau merasa kesepian. 1000 tahun kemudian, masih ada orang yang mengingatku. Setelah mendengar ini, Dewa Persik berkedip dan melihat ke atas. Dia segera berubah menjadi seberkas cahaya dan melesat ke langit, siap melarikan diri. Dia dapat meramalkan bahwa di puncak bintang-bintang, akan ada gelombang dahsyat di antara para dewa.
Itu karena, 1000 tahun yang lalu, dewa itu, dia kembali. Namun, ketika pancaran cahaya mencapai puncak kuil, dia dipantulkan kembali oleh kekuatan tak kasat mata. Wajah Dewa Bunga Persik menjadi pucat, dan ketakutan yang tak terbatas muncul di hatinya saat dia melihat ke arah Xia Qingchen. Tatapan Xia Qingchen tenang. Meskipun aku sudah mati selama 1000 tahun, keilahianku bukanlah sesuatu yang hanya bisa ditantang oleh proyeksi belaka. Perbedaan antara tingkatan dewa adalah keilahian. Xia Qingchen telah meninggal 1000 tahun yang lalu dan kehilangan lebih dari separuh keilahiannya. Namun, bagaimana proyeksi belaka bisa dibandingkan dengannya? Di kuil, keilahian dapat memainkan peran yang tidak ada habisnya. Misalnya, mengapa ada begitu banyak kuil yang tidak dapat menampung Xia Qingchen dan semuanya akan runtuh? Itu karena keilahiannya masih ada. Sangat mudah untuk menghentikan proyeksi dengan keilahian rendah agar tidak keluar melalui keilahian. Dewa Persik sangat ketakutan dan berkata dengan ketakutan, "Astaga, bukan aku yang melukaimu saat itu. Anda punya alasan sendiri untuk semua keluhan dan hutang Anda." Xia Qingchen melambaikan tangannya dan memotongnya. "Saya di sini hari ini bukan untuk menyelesaikan masalah dengan Anda, tetapi dengan mereka." Dia mengarahkan jarinya ke kepala kuil. "Aku bersedia." Dewa Persik menghela nafas lega dan berkata, "Saya bersedia mengabdi pada Raja Surgawi tanpa debu." Pemimpin kuil dan yang lainnya sangat ketakutan hingga jantung mereka berdegup kencang. Dewa Persik yang mereka undang akan berbalik melawan mereka. Mereka seperti semut, bagaimana mereka bisa melawan kekuatan para dewa? Tidak dibutuhkan. Xia Qingchen mengeluarkan cacing dagingnya dan perlahan berjalan ke depan. "Ada beberapa orang yang ingin aku musnahkan secara pribadi." Kepala kuil memekik ketakutan saat dia melihat serangga yang menakutkan itu. "Tuan Muda Xia, karena status saya sebagai penganut Dewa Es, mohon maafkan saya sekali ini. Aku juga tersihir oleh Tuan Muda Naga Bersayap." Dewa Bunga Persik menghela nafas dalam diam. Mengapa dia harus menyebut Dewa Es semua orang? Seperti yang diharapkan. "Kalau begitu, kamu harus mati lebih banyak lagi." Xia Qingchen berkata dengan tenang. Dia mengepalkan tinjunya, dan serangga gemuk itu menjerit, melepaskan serangan spiritual yang hebat. Kali ini, Master Kuil dikutuk. Dia diserang dari jarak dekat. Darah muncrat dari 7 lubangnya. Karena kesakitan, dia jatuh ke tanah dan mati. Para petinggi di sekitarnya semuanya ketakutan. Tuan Istana Agung benar-benar mati begitu saja. Tatapan dingin Xia Qingchen menyapu ke arah mereka saat dia dengan dingin berbicara, "Kalian sama saja. Anggota istana biasa mungkin masih tidak bersalah. Para petinggi harus berada di pihak yang sama dengan Yu Hualong." Tidak lama kemudian, jeritan di aula naik dan turun, dan para petinggi jatuh ke tanah. Pada titik ini, pemimpin kuil dari kuil punggung Bukit Bulan Surgawi dan semua petinggi telah dimusnahkan. Akhirnya, Xia Qingchen menoleh ke Dewa Bunga Persik. Mata pria itu menoleh, seolah sedang memikirkan sesuatu. Dia tahu bahwa kekuatan Xia Qingchen tampaknya sangat lemah saat ini. Untuk menghadapi beberapa semut, dia harus mengandalkan kekuatan jiwa yang melahap serangga dewa. "Adapun kamu," Xia Qingchen memandangnya dengan acuh tak acuh. "Saya tidak ingin Ning Xuang mengetahui bahwa saya masih hidup. Saya bersedia merahasiakannya." Persik Dewa segera dipenuhi rasa takut. "Saya tidak akan mengungkapkan keberadaan God King Dashless." "Baiklah, lalu hancurkan proyeksi ini. Dengan kekuatan tubuh asli Anda dapat berkultivasi lagi dalam 10 tahun." Xia Qingchen berbicara dengan tenang. Bagaimana bisa Xia Qingchen melepaskannya? Setelah proyeksi kembali ke tubuh utama, Dewa Persik akan mengetahui semua yang terjadi di kuil ini. Pada saat itu, seluruh 9 surga akan gempar, bukan? Bagi Xia Qingchen, yang belum kembali ke puncaknya, ini adalah bencana dan bukan berkah. "Ah, God King tanpa debu, jangan. Ada yang ingin kukatakan." Dewa Persik dengan cepat berkata. Xia Qingchen memandangnya, 10 napas. Dia punya 10 napas untuk menyelesaikan apa yang ingin dia katakan. "Sebenarnya, God King Frost telah memikirkanmu selama ini. Aku melihatnya menggambar potretmu dengan mataku sendiri." Saat dia berbicara, Dewa Persik tiba-tiba tidak dapat melanjutkan. Ini karena dewa yang menakutkan telah menyerang dan membungkusnya sebelum menghancurkannya dengan kejam. "Ah, ya dewa, kamu." Dia bilang dia akan memberinya 10 napas, jadi mengapa dia bergerak dalam 2 napas?
Dia berpikir bahwa dia akan mampu menggerakkan God King tanpa debu. Xia Qingchen memandangi cahaya neon yang jatuh setelah proyeksi Dewa Bunga Persik hancur, ekspresinya dingin dan tanpa emosi. Mereka yang mengacaukan hatiku tidak boleh dibiarkan hidup. 1000 tahun yang lalu, pedang Dewa Frost telah menghancurkan segalanya. Jika ada yang mencoba menggunakan emosinya untuk mengganggu keinginannya untuk membalas dendam, maka mereka ditakdirkan untuk mengecewakannya. Jika dia tidak membunuh Ning Xuang, dia tidak akan pernah menjadi raja. Ini adalah tekadnya. Kaca, suara jernih dan teredam terdengar dari patung Dewa Es yang saleh. Itu karena ia tidak dapat menahan penindasan jangka panjang terhadap keilahian Xia Qingchen dan akhirnya runtuh. Xia Qingchen meliriknya untuk terakhir kalinya sebelum berbalik dan pergi tanpa perasaan. Saat dia melangkah keluar dari kuil, patung Dewa Frost terbelah menjadi dua dan jatuh ke tanah. Kepala besar patung dewa berguling-guling di tanah. Entah kebetulan atau kehendak surga, sudut mata patung itu berlumuran darah. Seolah-olah Ning Xuang sedang menangis. Xia Qingchen menuruni gunung. Saat dia meninggalkan gunung surgawi, suara yang memekakkan telinga terdengar di belakangnya. Gunung surgawi yang telah berdiri selama 1000 tahun runtuh. Asap dan debu memenuhi udara, dan gelombang keruh bergulung, memicu pandangan belakang Xia Qingchen yang kesepian. Pada waktu itu, di kedalaman rawa mimpi, di jalur perdagangan, beberapa orang saling mengejar. Yang dikejar tidak lain adalah kuil angin tersembunyi tanpa bunga. Kuil angin yang tersembunyi telah dibantai oleh Du Yangzi, dan bahkan kepala biara telah dibunuh. Hanya tidak ada bunga yang berhasil lolos. Dia telah berusaha bangkit kembali dan membalas dendam pada Xia Qingchen. Sayangnya, segalanya tidak berjalan sesuai keinginannya. Dia tidak hanya gagal memulihkan kuil angin yang tersembunyi, tetapi dia juga menjadi sasaran bulan kegelapan dan terpaksa menanyakan keberadaan Sarira Sang Buddha. Tidak ada bunga yang kondisinya buruk. Dia dipenuhi luka. Dia berbalik dan berkata, saya tidak tahu di mana Sarira itu berada. Namun, kelompok Dewa Kekejian tidak mempercayainya sama sekali. Lelucon yang luar biasa. Anda satu-satunya yang selamat dari kuil angin tersembunyi dan murid favorit kepala biara Liu Qing. Bagaimana mungkin kamu tidak tahu di mana Sarira itu berada? Makhluk abadi yang keji melemparkan Thunderball. Bolanya meledak, mengirimkan pecahan yang tak terhitung jumlahnya. Tidak ada punggung bunga yang hancur berkeping-keping. Dia menjerit kesakitan dan juga terhempas ke dalam lumpur akibat benturan tersebut, mulutnya penuh lumpur. Setelah itu, orang-orang dari Dark Moon melangkah maju dan membawanya ke dalam lumpur rawa. Tidak ada bunga yang marah sekaligus sedih. Tuan muda kuil angin tersembunyi telah jatuh ke titik ini. Benar-benar seperti seekor harimau yang jatuh ke bawah sinar matahari dan diganggu oleh anjing. Salah satu makhluk abadi mencengkeram lehernya dan memberinya 2 tamparan keras. Kamu jalang. Jika kamu tidak memberitahuku, aku akan memberimu makanan untuk anjing-anjing itu. Tidak ada bunga yang begitu marah hingga dia ingin mati. Seolah-olah surga mengasihani dia. Cahaya pedang menebas dari belakang mereka tanpa peringatan apapun. Kekejian abadi pada akhirnya tertangkap basah dan salah satu lengannya dipotong. Bab 640, Kesetiaan yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Mereka terkejut dan berbalik untuk melihat seorang wanita cantik berpenampilan kuyu memegang pedang lembut berwarna perak. Dia dengan dingin menegur, orang-orang kegelapan. Moon, beraninya kamu membuat masalah. Dia melompat ke depan, dan cahaya pedang berputar. Judul buku itu, Kekejian Abadi, mundur dalam kemarahan dan kebencian ketika dia melihat basis kultivasi pihak lain luar biasa. Urus-urusanmu sendiri. Hanya sedikit orang yang berani ikut campur dalam urusan bulan kegelapan, dan sekarang mereka benar-benar menemukannya. Wanita itu bergegas mendekat dengan ekspresi acuh tak acuh. Dia mungkin kelelahan dan tidak punya waktu untuk mengejar, jadi dia hanya bisa berhenti. Dia tidak melihat ke arah bunga, yang tertutup lumpur, dan berkata, apakah kamu baik-baik saja? Tidak ada bunga yang membungkuk penuh rasa terima kasih telah menyelamatkan saya, nyonya pemberi sedekah. Saya sangat senang. Itu tugasku, tidak perlu berterima kasih, jawab wanita itu acuh tak acuh. Dia adalah orang suci teratai putih. Dengan pengalamannya selama bertahun-tahun, ia berhasil menghindari kejaran di Guiyi selama beberapa hari. Teknik pergerakan di Guiyi jauh lebih baik daripada saintes teratai putih, dan dia pandai melacak. Merupakan keajaiban bisa melarikan diri selama beberapa hari.
Tiba-tiba, orang suci teratai putih melihat ke arah rawa di tanah. Tanah yang lembab sedikit berfluktuasi. Itu karena ada keberadaan tirani yang melaju kencang. Hatinya menegang. Di Gui telah menyusul. Melihat sekeliling, rawa itu datar dan tidak terhalang. Tidak ada tempat untuk bersembunyi sama sekali. Namun, dia sangat berpengalaman. Dia menebas rawa dengan pedangnya dan menciptakan celah sepanjang 3 kaki dan lebar 1 kaki. Kemudian, dia melompat ke dalamnya dan menutupi tubuhnya dengan artefak siluman nirvana. Ketika lumpur ditutup, tidak ada bekas yang tersisa. Tapi dia tidak melihat bunga yang terluka itu dan ragu-ragu. Dia menariknya masuk dan berkata dengan suara rendah, "Jangan katakan apapun. Tidak ada bunga yang terluka parah, jadi dia tidak bisa pergi jauh." Dengan kepribadian di Gui yang dingin, dia pasti akan membunuh siapapun yang dilihatnya dan menggunakan mereka sebagai sandera untuk memaksanya menunjukkan dirinya. Sepanjang jalan, beberapa pejalan kaki yang tidak bersalah telah dibunuh oleh musuh di Gui. Dia tidak ingin orang lain mati demi dia. Tidak ada bunga yang terkejut. Wanita ini sangat kuat. Siapa yang bisa membunuhnya? Siapa itu? Tak lama kemudian, lumpur perlahan menutup dan mengubur mereka. Hampir di saat yang bersamaan, rawa di atas mereka mulai berguncang hebat. Jelas sekali ada keberadaan yang kuat di dekatnya. Itu adalah Di Gui berambut perak, yang sedang memegang payung merah. Dia tersenyum dan tidak putus asa. Seperti yang diharapkan dari seorang elit dari Istana Enam Penggemar. Namun, orang-orang yang saya, Di Gui, inginkan tidak dapat melarikan diri. Matanya dalam dan tenang, dan dia pergi setelah melihat sekeliling beberapa saat. Tidak ada bunga yang terkejut. Di Gui, pakar nomor 1 di papan universal, Di Gui. Dia secara tidak sadar ingin bangun, tetapi ditarik ke bawah oleh orang suci teratai putih, yang membuat isyarat diam. Di Gui, yang sudah pergi, kembali dengan tenang dan mengamati lumpur di dekatnya. Setiap kali ada gerakan di lumpur, dia akan memukul dan membelah lumpur tersebut. Dia sudah meramalkan bahwa orang suci teratai putih mungkin bersembunyi di dalam lumpur. Sepertinya dia benar-benar tidak ada di sini. Mata Di Gui tertuju ke timur. Dia akan pergi. Namun, saat ini, tidak ada mata bunga yang berkedip. Saat saintes teratai putih sedang tidak waspada, dia tiba-tiba memukul punggungnya. Bagaimana bisa orang suci teratai putih berharap bahwa korban yang baru saja dia selamatkan akan berkomplot melawannya? Dia segera mengalami pukulan berat. Dia telah melarikan diri selama berhari-hari, dan tubuhnya sudah melemah. Setelah menerima serangan ini, dia langsung memuntahkan darah. Tidak ada bunga yang meraih bahunya dan melepas alat tembus pandangnya. Dia melompat keluar dari lumpur dan berteriak, "Tuan Di Gui. Orang yang kamu inginkan ada di sini." Di Gui, yang baru saja hendak pergi, memiliki tatapan tajam di matanya. Melihat orang suci teratai putih yang ditangkap, dia tidak bisa menahan tawa, "Kamu masih ingin melarikan diri? Saya Wuhua dari kuil angin yang tersembunyi. Salam, Master Di Gui." Tidak ada bunga yang tersenyum. Di Gui tidak melihat bunga dan berkata, "Hadiah apa yang kamu inginkan?" Berbicara. Namanya, Di Gui, sudah cukup untuk menyenangkan dunia. Saya ingin mengikuti Master Di Gui, kata tidak ada bunga, senang. Orang macam apa Di Gui satu itu? Jika dia bisa mengikutinya, apakah dia masih harus khawatir apakah Gunung Dongshan bisa bangkit kembali di masa depan dan apakah dia bisa membalas kehancuran keluarganya? Ikuti aku. Kamu tidak layak. Tidak. Di Gui menolak tanpa berpikir, tapi kamu bisa menjadi budak kusirku. Dia tidak akan menjadi budak Di Gui. Dia adalah budak kusirnya. Seorang kusir adalah orang yang berkarakter rendahan, dan sebagai seorang pelayan, bisa dibayangkan betapa rendahnya statusnya. Tapi tidak ada bunga yang menyeringai dan berkata, "Terima kasih, Tuan Di Gui, karena telah menerima saya." Dengan kepribadiannya, selama dia punya kesempatan untuk berada di sisi Di Gui, dia pasti punya peluang untuk bersinar. Orang suci teratai putih tidak melihat bunga apapun dan dengan dingin berkata, "Mengapa kamu mengkhianatiku?" Dia tidak menyelamatkan bunga apapun, yang akan mati. Tidak ada bunga yang membungkuk tanpa ekspresi. Itu salah. Biksu malang ini tidak memintamu untuk menyelamatkanku, jadi kamu tidak berterima kasih padaku. Dermawan, jangan terlalu percaya diri. Petik 2. Logikanya masih sama seperti biasanya.
Dia berbicara tentang rasa tidak tahu malu dan tidak berterima kasih dengan cara yang bermartabat. Orang suci teratai putih, Di Guyi tertawa dengan tangan di belakang punggungnya. Bukankah suamimu memberitahumu bahwa keadilanmu sangat naif? Tidak semua orang layak mendapatkan keadilan. Ini karena beberapa orang pada dasarnya jahat. Hehe, kamu boleh pergi sekarang. Ada yang harus kulakukan. Di Guyi tersenyum jahat. Tidak ada bunga yang tahu apa yang akan terjadi. Dia tersenyum dan mundur. Apakah kamu ingin aku melakukannya, atau kamu ingin aku melakukannya? Di Guyi memandang orang suci teratai putih dan tersenyum. Orang suci teratai putih tiba-tiba memegang pedangnya dan menikam Di Guyi dari jarak dekat. Sambil tersenyum, Di Guyi menjentikkan jarinya dan menjentikkan pedang Santo teratai putih, mengenai bahunya. Dengan dua suara lembut, tulang belikat saintes teratai putih terjatuh. Lengannya terkulai lemah, tidak mampu mengerahkan kekuatan apapun. Pada saat yang sama, Di Guyi menjentikkan dua jarinya lagi, mematahkan tulang lutut orang suci teratai putih. Keempat anggota tubuhnya lumpuh dalam sekejap. Orang suci teratai putih tidak dapat menopang dirinya sendiri dan jatuh ke tanah, karena belas kasihan orang lain. Senyuman Di Guyi bagaikan angin musim semi. Wanita Xia Qingchen, saya pasti akan menikmatinya secara detail. Dia tersenyum dan mulai melepaskan ikat pinggangnya. Orang suci teratai putih mengatupkan giginya, merasa panik di dalam hatinya. Dia tidak takut kehilangan keperawanannya. Sebaliknya, dia takut kehilangan Xia Qingchen. Jika Xia Qingchen tahu bahwa dia telah tercemar, bagaimana dia akan memandangnya? Apakah dia masih menghormatinya? Akankah mereka mengakui hubungan mereka sebagai suami istri? Tidak, saya istri Xia Qingchen, istrinya, dan satu-satunya istri dia. Tidak, orang suci teratai putih berjuang, jangan pernah berpikir untuk menyentuhku, meskipun aku mati. Kamu akan mati. Di Guyi tersenyum, tapi itu akan terjadi setelah aku mencicipinya. Namun di saat berikutnya, Di Guyi tiba-tiba merasakan ada yang tidak beres, bintangmu muncul. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan bintang di tubuh Santo teratai putih mengalir mundur dan kembali ke pegas bintang. Biasanya, aliran balik kekuatan bintang akan menyebabkan kekuatan tersebut berada dalam kekacauan, dan kemudian hancur dengan sendirinya. Namun, orang suci teratai putih tidak melakukannya. Setelah kekuatan bintang berbalik, kekuatan kuning redup aneh lainnya menyembur keluar dari pegas bintang.